Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Money from Crypto, tempat kalian untuk belajar cryptocurrency secara sederhana ya, dengan bahasa kita semua orang awam. Oke, di hari ini Minggu tanggal 15 Mei ya 2022, kita akan melihat opini ya dari seorang researcher atau peneliti Bitcoin, Namikos ini ya. Ini dia orang yang sangat mempelajari Bitcoin dan dia adalah penulis di Bitcoin Magazine. Nah, di era Terra ini atau keruntuhan Terra ini, kita akan sedikit merefleksi ya, dan kita akan melihat dari opininya si Namcios ini. Nah, yang pertama, the collapse of Terra, Luna, and USD serves as a reminder that crypto is an experiment. Jadi dengan kolapsnya atau bangkrutnya ini ya Terra Luna, itu mengingatkan kita bahwa kripto itu adalah sebuah eksperimen. Nah, dia akan membreakdown ya, mengapa UST ini gagal dan kita dapat belajar dari kegagalan ini gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ya, ini kalau di Twitter itu dibatasi berapa ya, 140 katanya. Jadi ketika mau menjelaskan di Twitter itu harus berthread gitu ya. Nah, Terra itu merupakan blockchain ya, yang lahir dengan asumsi, ini asumsi ya, hanya pendapat ya, bahwa Bitcoin itu gagal sebagai uang dan stablecoin yang tersentralisasi itu tidak ideal. Nah, maka dari itu si Terra ini, Terra Foundation ini ya, atau Do Kwon dan kawan-kawannya itu ingin menyelesaikan masalah itu. Jadi masalahnya tadi yang pertama adalah Bitcoin itu telah gagal, dan yang kedua stablecoin yang tersentralisasi itu tidak ideal. Maka dari itu si Do Kwon ini dari Terra Foundation ya, dia itu mengenalkan uang yang terdesentralisasi gitu, atau biasa disebut dengan stablecoin algoritmik atau algoritma stablecoin untuk ekonomi yang terdesentral. Ya, UST atau Terra USD ini terkenal dari algoritmik stablecoin ini. Nah, terus apa itu stablecoin? Dia menjelaskan bahwa stablecoin itu ialah sebuah token yang berusaha mencoba untuk mempertahankan nilai $1. Nah, misalnya 1 euro juga, atau 1 pound sterling, itu 1:1 dengan mata uang fiat. Jadi 1 UST tadi itu akan di 1:1 dengan mata uang fiat. Misalnya $1 tadi ya, 1 euro atau 1 pound sterling. Nah, biasanya PEG ini atau PEG ini ya, itu diatur atau dikelola ya oleh sebuah perusahaan yang memegang reserve itu dalam bentuk fiat. Jadi backupnya itu dalam bentuk fiat ya. Misalnya nih, ada USDT dan USDC. Jadi kalau si USDT itu mengeluarkan $1 juta, berarti perusahaan yang mengeluarkan USDT itu harus punya uang $1 juta juga. Begitu pula dengan USDC ya, but not USD. Tapi
UST ini berbeda atau Terra USD ini. Nah, bedanya gimana? Kita masuk ke trade yang keempat ini ya. Nah, UST itu dilakukan secara programatikal gitu. Jadi dia itu bukan uang asli gitu backupnya, bukan uang fiat asli gitu ya. Nah, jika peg-nya itu turun menjadi $1, nah user itu dapat menukar 1 UST itu dengan $1 seharga Luna, atau Luna seharga $1 gitu. Nanti fee-nya itu cuma sedikit dan profitnya juga sedikit. Nah, jika dia itu lebih dari $1, nanti dia bisa melakukan hal yang sebaliknya dan juga akan profit gitu ya. Jadi kalau dolarnya USD ini kurang dari $1 rupiah, $1 dalam bentuk fiat, nah nanti di swap ke Luna atau sebaliknya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi di trade kelima ini? Nah, di sini terjadi bahwa UST ini PEG-nya turun sekali nih di hari Minggu ya, Monday ya. Nah, Terra itu tidak dapat untuk menyerap banyaknya UST supaya dia bisa bernilai $1 Luna gitu. Karena mereka ingin exit untuk profit gitu ya. Segera UST Luna ini menyebar gitu ya, atau spread gitu, sebanyak 40%. Dan akhirnya si Luna ini turun, bahkan sangat luar biasa ya. Dan ini biasa disebut a death spiral gitu ya. Jadi apa ya, spiral yang apa ya, kayak kematian spiralnya ini, karena market cap-nya UST ini turun drastis. Kalau nggak salah dari 18 miliar US dollar ya, hanya jadi 1,8an atau 1,7, atau turun 19%. 90%. Nah, maka dari itu harga Luna itu juga turun jauh dengan jumlah total supply-nya itu meningkat drastis dari 350 juta itu jadi hampir 7 miliar kalau nggak salah. Nah, selanjutnya ya, pendiri Terraform Labs, si Do Kwon ya, kemudian nge-tweet nih, nggak ada lagi jalan untuk mengabsorpsi si UST tadi yang ingin keluar gitu ya. Jumlah besar Luna akhirnya diminting ya, atau dicetak gitu ya, sehingga Luna itu nggak punya arti sama sekali. Kita lihat ya, di grafik itu tanggal 15 masih aman-aman aja, karena di tanggal berapa itu ya, setelah tanggal 9 Mei atau tanggal 14 atau berapa ya kemarin ya, si UST-nya itu ditarik dari peredaran, istilahnya itu diambil gitu ya dari para investornya ya. Sehingga si Luna ini meningkat ya jumlahnya sampai 6,53 triliun koin Luna. Karena supply-nya dari 350 juta jadi 6,53 triliun, ya udah, nilai yang $100 tadi itu dibagi dengan peningkatan supply-nya itu. Jadi harga Luna pas dam parah-parahnya itu hanya 0,0000 berapa itu.
Dan parahnya banyak yang berharap nih, kalau serok nanti kalau harga Luna kembali lagi, dia akan dapat berkali-kali lipat gitu, ribuan kali lipat gitu. Jadi invest 100.000 nanti bisa jadi 1 miliar atau berapa ratus juta. Nah itu sangat konyol sekali ya, dalam tanda kutip ya. Itu cuma pendapat saya ya. Oke. Selanjutnya, Terra UST dan Luna ini itu gagal. Nah ini adalah sebuah eksperimen untuk membuat uang yang terdesentral tanpa disclosure yang memadai atau baik ya. Dan dia itu gagal untuk menghandle periode tekanan gitu si Luna ini. Algoritma si Luna ini tidak dapat mempertahankan PEG-nya atau $1 tadi, atau 1:1 dengan $1. Terus apa kegagalan dapat mengajarkan kita gitu. Jadi apa yang bisa diajarkan pada kita tentang kegagalan ini? Nah di thread ke-8 dia mengatakan bahwa kripto itu adalah sebuah eksperimen gitu. Jadi kebanyakan kripto atau project kripto itu merupakan eksperimen yang membuat solusi dari problem yang sering tidak ada gitu. Problemnya nggak ada, dibuat solusi. Konyol kan? Jadi di kasus Terra dan UST ini, solusinya itu untuk membuat uang yang terdesentral. Padahal itu sudah ada bertahun-tahun yang lalu, sebelum Luna ini dibuat gitu ya. Ini ada artikelnya ya, Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Nah, akhirnya yang di thread ke-9 ini, Bitcoin itu dibuat sangat lama sekali ya. Udah berdekade-dekade, 20 tahunan gitu ya. 2000 berapa ya? Puluhan tahun. Dan itu sudah banyak diriset oleh banyak orang gitu, untuk membuat cash atau uang fiat itu menjadi mata uang digital. Bitcoin dan hanya Bitcoin ditulis oleh Nam Chios ini ya, yang merupakan cryptocurrency yang sebenarnya, di mana currency itu dapat eksis dengan kriptografi atau keamanan yang nyata gitu. Dan yang terakhir, hampir terakhir ya, masih ada lagi setelah ini. Dan si Bitcoin ini merupakan ekonomi yang terdesentral sesungguhnya. Internet itu dibangun di berbagai layer gitu ya, sehingga menjadi sebuah DeFi yang sukses, atau decentralized finance yang sukses. Dan Bitcoin itu merupakan layer yang pertama. Nah, project crypto itu nggak melihat realitas simple ini, sehingga mereka akhirnya fail atau gagal. Dan si Nam Chios ini berpendapat bahwa kita nggak membutuhkan itu selain Bitcoin. Yang kita butuhkan adalah layer-layer selanjutnya. Jadi kayak kemarin itu Bitcoin ditransaksikan menggunakan Lightning Network, sehingga biaya transaksinya murah dan seperti mata uang fiat gitu. Nah, yang kita butuhkan apa? Kita itu butuh beberapa developer, desainer
dan pengembang yang fokus di Bitcoin gitu, atau ekosistem Bitcoin, daripada melakukan perang protokol ya. Ada protokol proof of stake, proof of apa itu. Nah, satu-satunya itu ya proof of work ini yang dimiliki Bitcoin. Bukan ingin membuat protokol yang lain, tapi membuat Bitcoin ini berlayer-layer sehingga bisa digunakan untuk mewakili transaksi yang tradisional setiap hari kita ini ya, dibawa ke transaksi digital seperti itu. Dan pada akhirnya kalian bisa ya baca artikelnya si Namcios ini di bitcoinmagazine.com gitu. Nah, kesimpulannya si Namcios ini menyebutkan bahwa ya udah deh, mata uang digital atau cryptocurrency itu harusnya sih ya Bitcoin ini, bukan koin yang lain. Yang harus dikembangkan adalah Bitcoin. Nah, itu memang pendapat ya, meskipun disertai banyak sumber yang sudah dia sebutkan di thread-nya tadi. Nah, bagaimana menurut kalian? Itu adalah ceritanya, dan di video selanjutnya kita akan lihat nih bagaimana mekanisme dari Terra Luna ini ya, dijelaskan secara singkat dan jelas. Sekian dari Money from Crypto hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.